Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita akan melangsungkan perkuliahan, yaitu perkuliahan keperawatan anak. Seperti biasa, kita akan berdiskusi terkait tema konsep asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Menurut Mangunson 2010, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terlambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, di mana hal ini meliputi anak yang tuli, buta, gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan emosional. Sedangkan anak-anak yang berbakat dengan intelijensi yang tinggi, hal ini juga termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus karena memerlukan penanganan dari tenaga profesional yang terlatih. WHO juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, yaitu biasa disebut dengan disability. Hal ini merupakan suatu keadaan di mana individu menjadi kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena keadaan atau kondisi di mana individu tersebut mengalami kehilangan atau abnormalitas fisiologi, atau fungsi struktur anatomi seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat kaki, dia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk mobilitas. Handicapped, suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contohnya, orang yang mengalami amputasi kaki, dia akan mengalami masalah mobilitas sehingga dia memerlukan kursi roda. Selain istilah yang umum digunakan oleh WHO, yaitu disability dan handicapped, ada juga yang menggunakan istilah anak difabel yang merupakan singkatan dari different ability. Ilmu keperawatan anak tentunya berkaitan erat dengan masalah tumbuh kembang anak, harapan orang tua yang menginginkan kualitas anaknya baik, tuntutan masyarakat yang mengharapkan tenaga medis mampu mengatasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan sedini mungkin. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana caranya? Nah, kita perlu melakukan deteksi dini tumbuh kembang, di mana salah satu cara mendeteksi dini adalah dengan metode screening. Nah, screening ini dapat dilakukan pada saat pemeriksaan rutin atau anak berobat di rumah sakit atau poliklinik tumbuh kembang. Perkembangan anak menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu. Hal ini harus dipantau secara berkala. Bayi atau anak dengan resiko tinggi perlu mendapat prioritas antara lain bayi yang prematur, berat lahir rendah, riwayat asfiksia, hiperbilirubin, infeksi intrapartum, ibu yang diabetes mellitus, anak yang gemeli. Denver 2 merupakan salah satu alat screening perkembangan untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan perkembangan yang terjadi pada anak sejak lahir sampai umur 6 tahun. Dan deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) yang bisa dipakai adalah digunakan oleh Debkes. Untuk mendeteksi dini penyimpangan perkembangan, perlu mempertanyakan perkembangan anak dengan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Hal ini dapat dilakukan mulai umur 3 bulan, minimal 3 bulan sampai 2 tahun,
minimal setiap 6 bulan pada umur 2-6 tahun. Kemudian menanyakan pendengaran anak dengan TDD, yaitu tes daya dengar. Hal ini dapat dilakukan mulai umur 3 bulan, minimal dilakukan tiap 3 bulan sampai 1 tahun, minimal dapat dilakukan setiap 6 bulan sampai umur 6 tahun. Deteksi dini penyimpangan perkembangan lainnya dapat menggunakan tes penglihatan anak dengan TDL atau tes daya lihat. Hal ini dapat dilakukan mulai umur 3 tahun setiap 6 bulan. Kemudian untuk mendeteksi gangguan perilaku dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner masalah mental emosional atau KMME. Kemudian melalui kuesioner checklist for autism in toddler. Kemudian screening melalui kuesioner Conners untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, berikut ini adalah tabel jenis screening untuk mendeteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Nanti bisa kita lihat bersama-sama, di situ sudah ada checklistnya. Untuk melihat atau menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan KPSP ini bisa dimulai dari 3 bulan sampai usia 72 bulan. Kemudian untuk TDL atau tes daya lihat ini bisa dimulai dengan usia 36 bulan. Kemudian KMME itu bisa dilihat di usia 36 bulan. Kemudian untuk screening autis itu bisa dilihat saat anak usia 18 bulan. Kemudian untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu bisa dilihat saat anak usia 36 bulan. Nah, setelah kita membahas deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang, kita lanjutkan dengan bagaimana kita mendeteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Nah, untuk mendeteksi dini penyimpangan pertumbuhan, ini perlu kita lakukan 2 hal, yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian pengukuran lingkar kepala pada anak.